Baik, pendeta, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Ibu R. Saragi. Saya ingin menanyakan sesuatu yang terlintas setelah mengikuti pembahasan sebelumnya, di mana disebutkan bahwa beberapa penulis perjanjian baru mengutip perjanjian lama. Pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan suatu saat nanti akan ada tambahan kitab-kitab lain yang dianggap sebagai bagian dari Alkitab, yang isinya mengutip baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru? Atau apakah mungkin ada tulisan-tulisan lain di luar Alkitab yang sebenarnya juga berasal dari Allah, tapi belum atau tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab? Mohon penjelasannya agar kami bisa memahami posisi firman Tuhan secara utuh. Terima kasih. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Saragi. Tentang mengutip Alkitab. Mengutip Alkitab, kalau ada tulisan yang mengutip Alkitab, tidak dengan sendirinya membuat tulisan itu bisa menjadi bahagian dari Alkitab. Karena orang berkhotbah pun mengutip Alkitab. Orang menulis buku atau menulis artikel, membuat presentasi, kan mengutip ayat-ayat Alkitab. Baik ayat-ayat perjanjian lama maupun ayat-ayat perjanjian baru. Jadi dengan adanya kutipan Alkitab saja, tidak dengan sendirinya membuat suatu tulisan yang mengutip Alkitab itu boleh menjadi atau bisa menjadi bahagian dari Alkitab. Sebagaimana para penulis Alkitab dituntun oleh Roh Kudus, maka kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang masuk di dalam kanon Alkitab itu pun proses yang cukup lama itu adalah tuntunan Roh Kudus. Kalau bukan tuntunan Roh Kudus, maka tidak ada kesatuan dalam pekabaran Alkitab. Maka pekabaran itu atau kitab-kitab itu ada di sana dengan pekabaran yang tidak teratur, dengan pekabaran yang tidak berkesinambungan. Tetapi yang kita lihat sekarang di dalam Alkitab, mulai ditulis pada saat Tuhan mempersiapkan Musa untuk memimpin suatu umat, yaitu umat Tuhan keluar dari Mesir, itu sudah dimulai penulisan Alkitab. Kurang lebih 1500 tahun sebelum Yesus lahir, Musa telah menulis mulai dari kitab Kejadian, bahkan menurut para pelajar Alkitab, kitab Ayub pun ditulis di sana. Pada waktu Musa berada di padang gurun untuk dilatih oleh Tuhan selama 40 tahun. Jadi mulai dari yang Musa tulis itu sudah mulai dengan kitab Kejadian. Musa tidak mempunyai suatu intensi atau maksud untuk menyelesaikan semua tulisan sampai kepada zaman akhir. Tapi dia sudah mulai dengan penciptaan. Lalu kemudian bagaimana Allah membentuk suatu umat dari Abraham yang dipanggil keluar. Lalu cerita tentang umat Israel. Bagaimana mereka murtad, bagaimana mereka bertobat lagi, murtad lagi. Sejarah ada di sana. Lalu kemudian ada puisi-puisi yang ditulis. Lalu ada nabi-nabi yang menyampaikan nubuat-nubuat baik untuk orang Israel maupun nubuat tentang zaman akhir. Bagaimana orang Israel itu masuk lagi ke negeri tawanan, yaitu di Babylon. Lalu kemudian mereka keluar dari Babel. Dan pada waktu itu kitab perjanjian lama telah terbentuk. Makanya cerita dalam Alkitab perjanjian lama itu mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab nabi-nabi setelah orang Israel keluar dari Babel. Dan itulah yang dipelajari oleh umat-umat Tuhan. Yang mereka nantikan adalah kegedapan nubuatan-nubuatan yang ditulis oleh nabi-nabi tersebut. Baik Nabi Mika yang berbicara tentang Bethlehem Efrata, yang daripadanya akan muncul seorang raja. Baik Nabi Daniel
yang membicarakan tentang datangnya seorang yang diurapi oleh Allah, dan nabi-nabi lainnya yang berbicara tentang Mesias yang akan datang, bahkan tentang zaman akhir. Orang mempelajari sambil menantikan penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Maka cerita Alkitab pun dilanjutkan dengan cerita kelahiran Yesus. Yesaya pasal yang ke-9 yang berbicara tentang Raja Damai. Yesaya pasal yang ke-7 yang berbicara tentang Immanuel, Allah beserta kita. Matius 1 mengatakan ia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Penggenapan-penggenapan itu mulai terjadi. Mulai dari kisah kelahiran Yesus. Lalu pelayanan Yesus Kristus, kematian Yesus, lalu kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, bahkan janji bahwa dia akan datang kembali. Bagaimana rasul-rasul itu diutus. Lalu kemudian bagaimana rasul-rasul itu menulis nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada. Bahkan nubuatan-nubuatan yang lebih rinci dituliskan dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, dalam beberapa surat Rasul Paulus, bahkan lebih khusus lagi nubuatan yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu kitab Wahyu. Setelah Roh Kudus menuntun para penulis Alkitab, maka setelah Alkitab itu terjadi dan menjadi Alkitab atas tuntunan Roh Kudus, maka kita bisa melihat suatu cerita dan kisah yang lengkap. Mulai dari penciptaan di kitab Kejadian sampai kepada dunia yang baru di dalam, atau penciptaan kembali yang ada di dalam kitab Yohanes. Tidak ada yang saling janjian. Kamu tulis ini ya, nanti saya tulis yang ini supaya lengkap. Tidak. Semua mereka dituntun Roh Kudus. Sekarang kita mempunyai suatu Alkitab untuk kita baca. Apakah memang Tuhan memerintahkan untuk menulis? Ya, coba kita baca beberapa ayat bagaimana Tuhan memerintahkan hamba-hambanya untuk menulis. Kita baca Keluaran 17 ayat 14. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Keluaran 17 ayat ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ada perintah di sana, tuliskanlah semuanya ini dalam satu kitab. Jadi kalau Musa menulis kitab Taurat, ya karena ada perintah untuk menulis. Dan ia diilhami oleh Roh Kudus. Pasal 34 ayat 27. Kita baca beberapa ayat. Bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menulis. Pasal 34. Keluaran ayat, 34. Ayat 27. Ayat yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Makanya Musa menulis Ulangan 31 ayat 19. Ulangan 31 ayat 19. Ayat yang ke-19. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jadi kalau ada nyanyian-nyanyian, termasuk nyanyian Musa, ditulis dalam Alkitab, ya karena Tuhan yang memerintahkan. Kita baca Yeremia 30, tadi kepada Musa, bagaimana kepada nabi-nabi. Kita ambil beberapa ayat. Yeremia 30 ayat 2. Yeremia 30 ayat yang kedua. Yeremia 30 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Terima kasih. Kalau ada kitab Yeremia, ya karena ada yang mengatakan tuliskanlah dalam suatu kitab.
Ya. Bagaimana kalau kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah Sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Semuanya ini kami tuliskan. Jadi bukan hanya Yohanes, tapi dia mewakili rasul-rasul di Perjanjian Baru. Kami tuliskan. Siapa ini kami? Ya, para rasul. Apa yang mereka tuliskan? Yang telah mereka dengar, yang telah mereka lihat, yang mereka saksikan, bahkan yang mereka raba dengan tangan mereka tentang firman yang hidup. Itulah yang mereka tuliskan. Jadi penulis-penulis Alkitab, apalagi yang di Perjanjian Baru, ini adalah para penulis Alkitab yang betul-betul ada pada zaman Yesus. Semuanya. Sampai pada Yesus naik ke sorga, masih ada rasul-rasul itu. Bahkan Rasul Paulus pun, dia hidup di zaman mula-mula. Jemaat yang mula-mula. Tidak ada penulis Alkitab yang hidup di abad yang kedua, abad yang ketiga, abad yang keempat setelah Yesus. Semuanya adalah yang Perjanjian Baru, adalah yang hidup pada abad di mana Yesus hidup, yaitu pada abad mula-mula, abad yang pertama, di mana jemaat itu mulai berkembang. Mereka, para rasul itu, Petrus, Yohanes, lalu kemudian Yakobus, Paulus, mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka bertemu, mereka bercerita, mereka melayani, mereka sama-sama. Itulah yang Tuhan gunakan untuk menulis Alkitab. Sekarang bagaimana dengan kitab Wahyu? Kita baca satu ayat saja. Wahyu 1 ayat yang ke-11. Wahyu 1 ayat yang ke-11. Wahyu 1 ayat yang ke-11 katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi ide untuk menulis, perintah untuk menulis itu datangnya dari Allah. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan dalam 2 Petrus 1, kita sudah baca ulang-ulang ayat ini, yang mengatakan dalam ayat yang ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah. Jadi karena Roh Kudus yang mendorong seseorang untuk menuliskan, tidak pernah, saya mau nulis, semoga ini menjadi bagian dari Alkitab. Tidak ada. Semua penulis Alkitab digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Mereka adalah agen-agen Allah. Agen-agen yang terbatas, tetapi digunakan oleh Allah yang tidak terbatas. Kalau ada kata-kata yang terbatas untuk menggambarkan sesuatu, itu karena para penulisnya terbatas. Tetapi pekabarannya sungguh luar biasa. Adalah satu kesatuan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu. Kenapa pekabarannya luar biasa dan satu kesatuan?
Karena ini adalah ilham dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, Allah yang bijaksana, Allah yang mengetahui pikiran manusia, Allah sumber hikmat, sumber pengetahuan, yang mengetahui masa yang lalu, sekarang, bahkan masa yang akan datang yang belum terjadi. Allah telah mengetahui. Itulah sebabnya ada sejarah di dalam Alkitab, ada nyanyian di dalam Alkitab, ada puisi di dalam Alkitab, ada nasihat-nasihat di dalam Alkitab, ada perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab, ada nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi di dalam Alkitab. Ini bukan hanya hasil manusia, ini adalah ilham Roh Kudus yang menggunakan manusia untuk menuliskannya. Kenapa mereka menulis? Karena mereka diperintahkan untuk menulis. Bagaimana dengan isi Alkitab ini? Setiap kali Allah melakukan sesuatu, Dia tidak pernah melakukan setengah-setengah. Contohnya kita ambil pada waktu Allah menciptakan. Mari kita baca Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Terima kasih. Ayat 1 mengatakan demikianlah diselesaikan. Selesai, tuntas. Allah kalau melakukan sesuatu itu sampai tuntas. Penciptaan Dia lakukan dan Dia katakan sudah tidak ada yang kurang. Semua yang mau diciptakan sudah diciptakan. Selesai. Bagaimana dengan pekerjaan keselamatan melalui kematian Yesus? Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19, kita baca ayat yang bentar supaya jangan saya salah. Ayat ke-30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus ayat 30. Ya, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terima kasih. Tidak ada yang setengah-setengah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, Dia lakukan sampai tuntas. Demi manusia, penciptaan, pekerjaan penebusan, bahkan nubuatan tentang kedatangannya. Walaupun Yesus belum datang, tapi sudah dinubuatkan tentang kedatangannya itu. Dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16, kita mau baca di ayat yang ke-17. Ini Wahyu pasal yang ke-16 ini belum terjadi. Ini akan terjadi. Malapetaka yang terakhir yang akan terjadi sampai pada kedatangan Yesus nanti. Ayat yang ke-17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Jadi akan ada suara yang mengatakan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali selesai. Kalau Dia berjanji, Dia akan datang. Dan itu pada saat terjadi, akan ada suara yang mengatakan, sudah selesai, sudah terlaksana. Bagaimana tahap demi tahap pekerjaan Allah itu selalu tuntas. Bagaimana nanti setelah kedatangan Yesus, dunia ini kemudian dibersihkan dari dosa, dan langit yang baru dan bumi yang baru diciptakan. Apa yang akan dikatakan? Mari kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6.
21 ayat 5. Ia yang duduk di Dan atas ayat tahta. 6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Ayat ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terima kasih. Ini setelah langit yang baru dan bumi yang baru itu diciptakan, di mana masa 1000 tahun itu pun sudah berakhir, dan masa kekekalan itu pun berlanjut di atas bumi yang baru, di bawah langit yang baru. Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan semuanya telah terjadi. Tuntas, penciptaan selesai, pekerjaan penebusan sudah selesai, dan yang kedua kali akan terjadi, sudah selesai. Dan semua yang dinubuatkan akan selesai. Dan apa yang dinubuatkan tinggal kita tunggu beberapa peristiwa lagi. Sampai nanti manusia menikmati masa kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Kurang lengkap apa Alkitab? Mulai dari penciptaan sampai kekekalan ada di dalam Alkitab. Ajaran-ajaran Alkitab lengkap semuanya. Makanya pada waktu kitab yang terakhir ini dituliskan, yaitu kitab Wahyu, Yohanes yang melihat semua itu, apa yang dia katakan? Kita baca sekarang Wahyu 22 ayat yang ke-20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Siapa yang mengatakan, "Ya, aku datang segera" dalam ayat ini? Tuhan kepada Yesus. Yohanes, ya. Yesus. Yesus yang mengatakan, "Ya, aku datang segera." Siapa yang mengatakan, "Amin, datanglah Tuhan Yesus"? Siapa? Yohanes. Yohanes. Artinya, sudah tidak ada lagi yang mau ditambahkan selain daripada menantikan kegenapan janji Allah bahwa Dia akan datang segera. Semua yang ingin kita tahu tentang rencana Allah ada dalam Alkitab. Semua yang ingin kita tahu tentang kebenaran yang membawa kepada keselamatan ada dalam Alkitab. Semua yang ingin kita mengetahui tentang prinsip-prinsip kehidupan, semua prinsip itu dikatakan di dalam Alkitab. Bukan dinyatakan secara langsung oleh satu ayat saja, tetapi hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara kitab dengan kitab yang lain, saling menerangkan, saling menjelaskan, saling melengkapi, membuat apa yang ingin kita ketahui dari firman Tuhan dapat kita temukan di dalam Alkitab. Pekabaran apapun yang kita mau khotbahkan sekarang haruslah berdasarkan Alkitab. Kalau itu tidak berdasarkan Alkitab, sekalipun ada ayat Alkitab yang dikutip, tetapi kalau pekabaran itu melenceng dari Alkitab, itu bukan pekabaran firman Tuhan. Alih-alih pekabaran firman Tuhan, maksud saya alih-alih dimasukkan ke dalam Alkitab sebagai bagian dari kanon Alkitab, pekabarannya saja sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita mau dapatkan ada dalam firman Tuhan. Mari kita setia, belajar firman Tuhan, mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, mempersiapkan diri kita atas pertolongan Tuhan, agar pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita adalah bahagian dari mereka yang diselamatkan. Terima kasih.